Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi di Maze-maze. sebuah podcast yang membahas berita menarik dan terkini tentang Jepang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. さあ、始まりました。まぜまぜポッドキャスト。このポッドキャストではインドネシア語と日本語を混ぜながら日本の面白いニュースやトレンドを話していきます。 Tetap bersama gue Aiman. Aku Yemi Malim. Dan Marisa. Yeay. Ya itulah. Buat episode kali ini mungkin cukup menarik dan kembali lagi bisa menjadi referensi buat teman-teman yang datang ke Jepang nih ya. はい。今回も日本に旅行に来る方におすすめなエピソードです。 Dan lumayan di sini ada yang expert di bidang itu. Yemi Mas sendiri suka jalan-jalan. Dia juga ada YouTube juga, jadi bisa lihat YouTube-nya juga jalan-jalan di situ. Dan di sini juga ada Marisa sebagai Nihonjin. 日本人です。 Meskipun Hafu tapi Nihonjin. はい。 Yang tahu banyak, mungkin lebih expert, lebih tahu di daerah sekitar Tokyo ya. Tokyo dan sekitarnya. Jadi kalau di Indonesia Jabodetabek. Di Jakarta, Depok, Bogor. Kalau di Jepang ada Tokyo, ada Saitama, ada Chiba, Kanagawa, ada lagi apa? Yang mana sih itu? Sih bukan ini. Bukan itu, tapi bukan grupnya, tapi dekat. Iya, bukan grupnya. Dekat desu yo. Dekat desu yo. Dekat tapi dekat. Tapi bukan grupnya. Oh, iya, itu. Jadi kita mau ngomongin apa nih? 今日は日本のテーマパーク。 Oh. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang apa ya bahasa Indonesianya? Dufan tuh apa sih bahasa Taman Indonesia? bermain. Taman bermain. 遊園地です。 UNC. Oh iya UNC ya. Kalau amusement park apa? Tetap taman bermain juga. Taman bermain. Ya. Pokoknya kita ngobrolin tentang amusement park yang di seputaran Tokyo dan di lewat-lewat sekitar. sedikit Tokyo. yang deket lah. Kita masih terjangkau, nggak harus apa ya berhari-hari atau berjam-jam buat datang ke sana ya. Itu dari siapa dulu nih? Yaudah dari Yemima dulu. Oke, bagi kalian semua yang mau datang ke Tokyo, loh kok berubah segmen YouTube? Bosen kan ke Disneyland doang? Gimana kalau kita kasih tahu ya daerah-daerah deket Tokyo? Sebenarnya banyak banget, tergantung kalian sukanya apa dan punya waktu berapa lama. Di Tokyo sendiri pun itu ada paling deket Tokyo Dome ya. 確かに。 Ya. Tokyo Dome 都内にあるの。 apa namanya? 東京ドームシティですね。 Tokyo Dome City. Jadi Hai. di samping Tokyo Dome, tempat area Dom. konser atau enggak baseball, itu dia ada satu mall yang di dalamnya ada roller coaster, ada kayak main arum jeram juga ada, terus main yang kayak Ferris wheel sama はい。 apa tuh yang dinaik-naikin itu loh. Ya kayak histeria gitu. Ya? Iya, kayak gitu. あとはお化け屋敷。 Emang ada? なかったかな。 Oh Nggak sama tahu sih. katanya sih ada Katanya sih rumah ada ini, hantu. rumah hantu. まあ多分ちっちゃい。 Oh, ちっちゃいですけど。やっぱあるじゃないですか。やっぱ遊園地にはお化け屋敷はあるって思ってるな。多分絶対そうですけど。 orang Jepang ya Oh, suka. oke. Jadi Marisa bilang itu secara apa ya? Secara kayak defaultnya ya berarti ya. Jadi defaultnya pemikiran orang Jepang itu kalau di dalam UNC atau taman bermain itu selalu ada apa itu Rumah rumah hantu. まあ
全然お化けとかではなくてもちょっとなんかスリル感じるものは絶対あるかなって思ってます。yang pokoknya yang bikin challenge yang bikin kita berdebar jantung. Ya rumah hantu sih sebenarnya. Bedanya kecil atau gede aja sih kayaknya ya. お化けじゃないのもあるじゃないですか。 ada yang bukan hantu juga, zombie. そうなんかそういうのもあるし、なんだろう、脱出系違うな、なんかまあスリル、こうお化け的な怖いじゃないもの、なんて言うんだろう。お化け。Jadi ada yang tempat yang menakutkan tuh, tapi bukan genre hantu, tapi yang thrill gitu. Hai. Oh ya. Belum pernah berarti. Ya kita belum pernah gitu. Hai. Ya tadi yang pertama adalah Tokyo Dome City. Hai. Jadi kalau Tokyo Dome City mungkin nggak terlalu banyak ya permainannya, cuman yang apa ya, poin penting di Tokyo Dome ini itu karena dia itu ada di dalam Tokyo. Hai. Jadi bukan di luar Tokyo teman-teman. Bahkan Disney itu bukan di Tokyo loh. Disney bukan Tokyo. Namanya aja Tokyo Disneyland, tapi Disney itu ada di Chiba. 違う県にあります。 Tuh, apa aja tadi kalau di Tokyo Dome City? Ada roller coaster, terus yang karusel, yang kuda-kudaan muter. Oh ya. Arum jeram, histeria. Sama itu ya tadi apa bilang? Sama ada yang kayak tornado juga, yang diputer-puter gitu. Oh banyak, lumayan juga ya banyak. Terus ada yang kayak pirate gitu, banyak kok, banyak ya. Arimas. Dan menariknya kalau di sana itu karena beneran di tengah Tokyo teman-teman, di tengah pusat Tokyo. Jadi bayangin kamu datang ke taman bermain tapi sekitarnya tuh gedung gitu. Jadi pemandangannya tuh benar-benar pemandangan metropolis gitu, bukan kan biasanya kalau amusement park kan suka jauh-jauh ya. So desu ne. Jadi kalau kita naik apa sih namanya tuh roller coaster kan pasti pemandangannya bukan kota. Nah kalau di Tokyo Dome itu pemandangannya kota gitu. 確かに東京ドームでジェットコースターとかいろいろ高いね、そういう乗り物乗ったら周りのなんだろう、都会的な風景が見れるかなっていうポイントがありますね。確かに。じゃあジャカルタでいうドゥファンみたいな感じですか？私行ったことないんですけど。Dufan sih sebenarnya nggak di tengah kota juga. Ah, Dufan di Ancol bukan sih ya? Ancol di utara, udah dekat-dekat pantai sana. Pantai. Dekat pantai. ちょっと違った。 Ya, gitu. Karena mungkin yang membedakan itu karena Tokyo Dome itu benar-benar di tengah kota gitu bedanya. Kalau Dufan sebenarnya udah nggak di tengah kota, dia udah jauh gitu di utara. Nah, makanya teman-teman kalau pengen menikmati suasana kota tapi main di amusement park bisa datang ke Tokyo Dome. Tokyo Dome City. Oh iya, Tokyo Dome City. Tokyo Dome itu Tokyo Dome-nya. Kalau amusement park ada city-nya teman-teman. Itu. Selanjutnya apa nih? お台場の一応東京のから順に追って言うと次にお台場にあるジョイポリス。 Oh, di Odaiba. Cukup terkenal sih sebenarnya Odaiba di mata orang Jepang karena ada ininya, ada patung Gundamnya gitu. Makanya Odaiba cukup familiar dengan orang Indonesia. Cuman kadang-kadang orang Indonesia nggak tahu kalau di Odaiba itu ada Joypolis itu. なんかゲームとか好きな人は、めちゃくちゃ楽しいんじゃないかなって思います。 Karena uniknya adalah Joypolis itu amusement park yang di dalam gedung apa ya? Indoor amusement park. はい、多分ゲーム会社とか Pernah pergi? 私中に入ったことないんですけど、やっぱそういうゲーム系っていうか、なんだろう、インドネシアで例えると中にあるやつ、なんだっけ、トランススタジオみたいな。 Oh iya. Oh, Maria pernah ke Trans Studio ya berarti? はい、行ったことありますよ。そんな感じ。 Oh iya. Jadi kalau di Indonesia kurang lebih kayak Trans Studio gitu. Jadi memang
bedanya dengan amusement park biasa itu lebih ke kayak suasana game-game gitu ya. Jadi mainan yang di Joypolis itu lebih ke arah teknologi. Jadi mainan yang kalian gak bisa dapatkan di tempat amusement park lain gitu. Iya benar. Contohnya kayak kamu bisa duduk terus kamu kayak power up jadi robot. Atau enggak kayak mobil tapi mobilnya robot gitu. Pokoknya halnya lebih macam-macam gitu. Biasanya kalau tempat gitu ada VR-nya juga ya biasanya. Iya ada VR dan yang pasti mereka sering banget kolabo sama anime. Dulu tuh kolabo sama Sword Art Online, terus pernah kolabo belakangan ini sama itu Saka. Apa itu Saka? Apa ya? Blue Lock, anime Blue Lock. Pokoknya mereka sering kolaborasi jadi selalu rame terus. Dan isinya orang Jepang, biasanya orang Jepang doang yang pergi. Mungkin karena apa ya? Karena di dalam gedung juga kan, dan itu dari pusat apa ya namanya? Dari stasiun Odaiba itu kan masih bukan stasiun Odaiba sih namanya apa ya? Odaiba sih Minato Mirai違う. Odaiba ekiじゃなかった. Odaiba City. Itulah pokoknya. Ada namanya katakana gitu soalnya. Lupa. Tokyo Teleport. Iya. Tokyo Teleport. Nama stasiunnya Tokyo Teleport. Ya. Nah itu kayak masih harus jalan 10 menit lagi ya, karena bukan di Diversity-nya tapi ada di dekat sebelasan, dekat Fuji ya, Fuji Terebi bukan situ. Itu gedung Fuji Terebi bukan situ. Bukan, itu gedung mall. Yang bulat-bulat itu. Fuji Terebi desu. Oh iya. Kedo cikai. Chikakuに arimasu. Ya di situ nanti mungkin ya tulis aja Joypolis gitu, suka ada, dan itu lumayan ya experience. Berapa sih masuknya? Tahu nggak? Ingat nggak? Lupa ya, cuman tiketnya ada beberapa jenis, ada yang 1 harian full, ada yang masuk doang tapi bayar per mainan, ada juga yang setengah hari doang. Oh, dan mungkin apa ya? Kelihatannya gedungnya kecil ya, tapi waktu masuk tuh luas banget. Dan di sana banyak mainannya, jadi ya menyenangkan ya, menyenangkan. Yang paling ingat apa, Maris? 私はその外にしか行ったことないんで、多分なんだっけ、なんかその近くにたこ焼きの di atasnya lantai 2. そっち目当てだったんで。oke. それもそっちもそのお化け屋もあるよね。確かに。Iya. 確かにお化け屋敷あった。 Oh iya, benar-benar. Jadi di tempat Joypolis itu sebenarnya satu gedung sama ini juga menarik juga ya, karena di lantai 2 itu kayak satu apa ya, shopping park gitu, tapi temanya itu retro jadul. Jadi banyak mainan-mainan apa sih namanya? Yang ya mainan retro, kalau enggak yang tembak-tembakan yang kayak di apa pasar malam lah, di Indonesia itu namanya pasar malam. Nah, ada mainan-mainan kayak gitu kayak nembak-nembak kaleng dan lain-lain. Dan di situ juga ada itu yang barusan takoyaki museum. Jadi kita bisa makan takoyaki dari rata-rata dari Kansai ya sebenarnya. なんか関西で有名なチェーン店っていうのがいっぱい何個か入ってて、そこでフードコートみたいになってるので、いろんなところの買って食べ比べとかできるとこです。Jadi karena memang takoyaki kayaknya emang dari Kansai ya. Jadi di Takoyaki Museum itu ada apa ya namanya, franchise yang brand-brand takoyaki terkenal yang dari Osaka atau daerah Kansai itu semuanya ada di situ. Jadi kalau teman-teman pengen nyobain bermacam-macam takoyaki di situ. Karena kata orang Jepang ya teman-teman, gindaku itu bukan takoyaki. Itu fast food. bukan orang Jepang sih. Waktu itu yang ngomong orang Kansai. Hai, 私銀だこ好きな人です。私suka gitu. 銀だこ美味しいです。 Soalnya waktu itu ceritanya ditanyain suka makanan Jepang apa, terus aku bilang ya takoyaki. Oh takoyaki apa gindaku? Takoyaki kan bukan gindaku kan bukan takoyaki, dia bilang kayak gitu. Iya benar-benar. Ya karena
bagi mereka takoyaki itu lembek. そうですね。 本当は柔らかいらしいですね。 Kalau gindaku tuh mungkin karena abura kan, jadi luarnya tuh カリカリ。 kari-kari atau apa Garing. ya? Garing ya gitu. これが美味しい。 Itu ya cobain kalau teman-teman kan daripada ke Odaiba cuma foto sama Gundam dong. Sama shopping bisa jalan sedikit ke daerah Joypolis. はい、ジョイポリス行ってたこ焼き食べてみてください。 Iya, sama makan takoyaki. そうです Terus apa lagi nih? 室内にあるっていう、うん何ですか？遊園地で言うとサンリオがあります。 Oh, 大 ya, 好きなところ。これも都内です。 Ini juga di dalam Tokyo juga. Kota, ya. Jadi ada theme parknya Sanrio. ハローキティの 出身地です。 Apa yang menarik di situ? Jadi theme park ini dia tuh di dalam satu gedung yang sebenarnya kelihatannya kecil tapi ternyata dalamnya gede banget. でもそんなに広いっていう。あ、そうなんですか。小さい時にしか行ってないからあんま覚えてない。 Dulu pertama kali pergi pas 2013, terus pikir, oh kecil ya. Terus tahun lalu pergi, ternyata gede banget. あ、そうなんだ。 Gak selesai-selesai muternya. Oh mungkin gini kali ya. Karena kan aku pernah juga masuk ke sana. Karena pintu masuknya tuh dari atas. Ya nggak sih? Padahal sebenarnya kan gedungnya sampai bawah, besar kan. Cuman karena kita masuknya dari atas, jadi kesannya kan kelihatan cuma kubah kecilnya doang kan. Sebenarnya itu kan gedungnya tuh sampai bawah-bawah. Makanya waktu kita masuk kan ada turunan ke bawah itu nggak sih? Iya, bawah terus bisa naik lagi ke atas. Pokoknya yang suka Hello Kitty, yang suka Sanrio ya, itu tempat yang kalian harus datengin. そうです。あと今日本の女子たちにマイメロちゃんとクロミちゃん風のファッションをしてサンリオに行くっていうのが流行ってるので、よかったらやってみてください。 Jadi biasanya anak-anak muda Jepang, perempuan muda Jepang itu seneng banget dress up ala Kuromi sama My Melody. Dan mereka habis dress up itu pergi bareng-bareng ke Puroland untuk foto-foto kali ya. サンリオピューロランド。そうなんですよ。だからマイメロはピンクなので、もうめっちゃ可愛い。可愛い、本当に可愛いフリフリみたいな感じのピンクの衣装とスカートでね、なんかフリルがついてるようなものと、であともう一人の例えば黒見役の子はもう本当に黒の、なんかちょっとなんだろう、悪魔っぽい感じの可愛さがあるファッションを着て写真撮るっていうのがあるので、よかったらやってみてください。 Jadi kalau si My Melody itu kan dia identik dengan warna pink, dengan gemes-gemes, roknya ada renda-renda yang cantik, dikombinasikan dengan si Kuromi yang gemesnya seperti... Itu yang hitam ya? Iya, seperti iblis. Apa sih bahasa Indonesia? Akuma atau apa bahasa Indonesianya? ちょっとダークな、なんだろう。 Kayak hantu. Bukan, bahasa Indonesianya. ちょっと Ya warna-warna emo-emo gitu ya? Pokoknya Hitam. gemes yang gotik. Oh gotik. Gemesnya Ya. gotik. Benar. Iya gotik. Jadi itu kan beda banget tuh. Nah itu gemesnya biar combine. Terus foto-foto. Jadi kalau teman-teman ke Jepang bisa ke situ juga. Iya benar. Nah, aku juga pernah datang ke sana sih sekali. Yang paling menarik tuh sebenarnya kenapa Hello Kitty-nya tetap bersih ya? Selalu dibersihin gitu kali ya. Jadi kan kalau pergi ke Puroland itu mereka bisa meet and greet kan sama My Melody-nya, Hello Kitty-nya, karakter. sama kudetamanya gitu kan, karakternya. Tapi si Hello Kitty-nya anehnya kepalanya selalu putih gitu, bersih mengkilap gitu. そういうことか。 Entah diganti-ganti terus atau kan ya mungkin ini kesan kayak karena orang Indo kali ya. Misalkan ke Dufan gitu kan, maskot Dufan lama-lama butek kan. Kalau di Sanrio tuh ya nggak cuma Hello Kitty, semua karakter yang ada di Sanrio, si boneka-boneka yang jalan-jalan itu tuh beneran dirawat dan bersih, bajunya bersih. Kayak beneran gitu loh, kayak beneran di yang ada. 本当みたいじゃないんです。本当です。
本当ですよ。 Bener. Berarti jadi dari antara semua rakyat Jepang ada satu orang namanya Hello Kitty. そうですそう Katanya です bener. あれ嘘じゃないからちゃんと夢壊さないでください。 Oh, gak boleh hancurkan mimpi kata Marisa. そうですよ。 Beneran ada Hello Kitty. うんそうです。だから、ハローキティちゃんはいつも可愛くて綺麗なんですよ。 Oke. Jadi maka dari itu Hello Kitty itu akan selamanya Bersih, cantik. bersih, cantik dan lucu. そうです。 Gitu. Hai. Ya, itu Sanrio ピューロランド。 Pure Roland. Oh ya benar. Dan dekat-dekat ini mungkin teman-teman yang di Tokyo udah tahu kali ya kalau ada Harry Potter. Harry Potter, bukan Harry Potter. Ya. ハ Harry リーポッター。 Potter. ハリ Harry ーポッター。 Potter-nya. ハリーポッター。 ハリーポッター。 Harry Potter-nya beda dengan Universal Studio yang ada di apa sih namanya? Di Osaka, tapi ini tuh khusus buat Harry Potter-nya sendiri. Benar kan? Mungkin biar kalian lebih ngerti, lebih paham, itu tuh mirip, sebenarnya dia chain yang dibuka dari London. Jadi the making of Harry Potter set. Jadi kalian bisa oke. ngelihat setnya di mana mereka tuh apa sih? Acting, apa sih? Tempat sekolahnya kayak gimana, tempat Quidditch Hall-nya kayak gimana. Kalian bisa coba-cobain bajunya. ミュージアムみたいな感じですよね。 Iya, interactive benar. museum. Interaktif museum ya benar. Dan itu baru banget buka ya, baru banget. 本当に最近開いたばかり。 Mungkin yang tahu sebenarnya itu dulunya tempatnya itu Toshimaen. Toshimaen. Katanya kata orang Jepang dulu itu adalah satu-satunya tempat main katanya di dalam Tokyo. Terus lama-lama kemakan zaman. Dia mulai nggak rame, akhirnya dirubah jadi itu kan punya Seibu, jadi Seibu menginvest ke Harry Potter itu. Kontraknya 30 tahun. Wah. よく知ってる。 Karena dekat dengan tempat di mana kita tinggal, karena itu tuh beneran di tengah kota, enggak, ya di tengah, Di tengah kota, ya. kota. Dan itu kita nggak perlu naik kereta sampai ngantuk kayak ke Disneyland kan. 近いですね。 Dari Ikebukuro berapa menit tuh? 6 stop. 6 stop, 15 menit lah ya sekitar. 近いですね。 Cuman masih susah tiketnya. Jadi teman-teman kayaknya kalau yang turis kayaknya agak riskan ya, agak tricky. Dapatnya juga kapan juga nggak tahu kan. Cobain aja. Kita nggak bisa cerita banyak karena kita nggak ada yang pernah kesana. Cuman lihat dari iklan dan postingan orang-orang itu seru banget sih. Karena yang aku tahu yang di kementerian yang ada tempat teleport yang warna hijau tuh ada juga, terus macem-macem lah. Ya kayak kamu datang ke dunia Harry Potter beneran gitu. Harry Potter beneran. Tuh. めっちゃ楽しそう。行きたいんですよ、私は本当に。でも本当にチケット取れないのかな。取りづらい。 Iya ya. なんか多分ちゃんと予約していかないといけないみたいですね。 Marisa juga kepengen banget pergi, cuman untuk mendapatkan tiketnya sampai sekarang sih masih susah. Kalau nggak booking tuh nggak bakal dapat. Dapat tapi nggak tahu bisa 3, 4, 5 bulan lagi gitu. そうなんだ。結構先になっちゃうかもしれない。 Itu Harry Potter. Ada lagi nggak kalau yang di なんだろう。 dalam Tokyo? Di dalam Tokyo atau keluar sedikit boleh? Kalau keluar sedikit? コスモワールド。 Oh, Cosmo World. Oh ini di Yokohama. はい。もう観覧車だけ見てください。 Oh. Ya sebenarnya kita juga pernah ke sana beberapa kali. Memang kayaknya lebih buat tempat anak-anak kali ya. Mainannya banyak yang buat anak-anak. Cuman satu yang paling atraktif di sana tuh si ininya aja sih ya, Ferris wheel-nya, karena salah satu Ferris wheel tertinggi di Jepang. Itu beneran tinggi teman-teman. これは昼と夜どっちも乗ったらいいかなって思います。
乗ったことないある？あります。どっちもあって。結構高いとこ好きなんで楽しいです。Kebalikan. 今のと逆だね。あれ写真撮るのとか楽しいかもしれないですね。Dan lama banget itu motornya. Kata Marisa tuh mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau kapanpun cakep. Hai. Jadi harus ke sana. Gitu. Ada lagi? Fuji-Q. Fuji-Q. Oh, kalau Fuji-Q nggak di dalam Tokyo ya, cuman sedikit deket gunung Fuji. Deket rumah Marisa nggak? 私の家からめちゃくちゃ遠いです。遠い？はい。jauh dari rumah Marisa. 本当に富士山に近いので、富士山とか行くツアーとかに多分含まれてることも多いんじゃないですかね。富士急のなんかツアーの一つ。Ya memang mungkin satu-satunya juga ya amusement park yang bisa lihat Fuji. そうです。Gunung Fuji. そうです。ジェットコースターとかに乗りながら富士山を見れるんです。絶景。Benar-benar. Fujisan. Fuji-Q itu terkenal dengan roller coasternya. Jadi di sana itu ada roller coaster tertinggi di Jepang. Ada roller coaster tercepat juga, sama ada roller coaster yang turunnya kebalik tinggi, yang turun kebalik yang tertinggi itu. Jadi kita udah tinggi dibalik lagi ya gitulah teman-teman. Intinya Fuji-Q itu isinya roller coaster. Intinya itu bukan buat anak-anak sih sebenarnya. Iya, susah ya kalau bawa anak-anak. Kecuali Thomas World-nya, tapi selain itu susah. Itu mainan orang gede soalnya. Dan ini juga yang paling terkenal di Fuji-Q itu adalah rumah hantunya. Nah itu aku suka kalau itu. 絶対に行きたくないと思いました。 Udah deh,怖くて di atas aja naik roller coaster. Kalau tempat tinggi takut, kalau hantu nggak takut. あいまんさん、高いところは苦手だけどお化けは苦手じゃないみたいです。私はお化けです。私もお化け。Karena bayangin, orang Jepang itu membuat sesuatu itu kan sangat indah gitu loh. Kayak craftingnya itu kan bagus ya. Detailnya itu bagus. Jadi membuat sesuatu tuh niat. Nah, jadi bayangin itu ya, kemampuan orang Jepang dalam membuat sesuatu itu diaplikasikan ke dalam rumah hantu yang dengan konsep rumah sakit gitu loh. Itu keren banget. 確かに日本人はね、結構もう何か作るときにすごい細かく再現するのが好きなんですけど、それをね、病院テーマのお化け屋敷でね、その力つぎ込んだらすごいことになりますよね。確かに。Itu meskipun kalian takut hantu, kalian perlu coba sih sebenarnya. Karena itu experience yang mungkin nggak bisa didapatkan di tempat lain kecuali di Jepang. でもめちゃくちゃ怖いですよね。 Ya, karena di situ bisa 10 menitan lebih. 30 menit ada. Tergantung kita sih sebenarnya. Itu kan my pace ya, kalau orang Jepang bilang my pace. Jadi kalau nggak maju-maju, nggak terus lanjut terus ya lama di dalam situ gitu loh. Itu ngelewatin ruang operasi, ngelewatin ruang mayat. Ngelewatin macam belum pernah Marisa. 聞いただけで無理ですね。Nggak apa-apa, ada pintu keluar kok sebenarnya di tiap pos. 多分一瞬で最初の入ってすぐ一歩目で戻る。Ya. Memang butuh ramean sih kayaknya. Nggak bisa berdua doang sih. Soalnya itu aku sendiri yang nggak takut dengan hal-hal begituan. Itu aja udah amazed gitu loh. Saking niatnya mereka membuat replika apa ya namanya, rumah sakit yang berhantu. はい、確かにそこは行ってみたらいいと思います。 Cuman saran dari kita kalau mau datang ke sana, lebih baik kalian datang ke Fuji-Q itu pagi-pagi. Karena kalau udah siang itu antrinya panjang banget sih si rumah hantu itu. 午前中の方がまだ空いてるんですかね。そうなんだ。
Biasanya kita gitu, datang ke Fujikyu, langsung ke rumah hantu, dari rumah hantu baru nyobain. 一発目からNyobain 一発目からそんな怖すぎる、gitu. 勇気がある人は一発目から朝一で行ってみてください。 Yemi sendiri yang takut hantu gimana? Kesannya ketika masuk ke situ. Entah sih. Serem banget soalnya, serem banget. Serem. Sampai mual gitu. Gas lambung naik semua, asam lambung. Emang serem banget sih. Dan kalau nggak hati-hati juga bisa kesandung juga ya. Karena itu kita nggak tahu kapan dikagetinnya. Ntar kalau kita tahu-tahu lari nabrak sesuatu kan kasihan juga. Gitu. すっごいなんだろう、心臓止まっちゃうかもしれないびっくりしすぎて Bisa serangan jantung. Tapi nggak usah khawatir teman-teman yang memang akhirnya nggak kuat, di tiap posnya itu ada pintu keluar, jadi kita bisa langsung keluar tanpa harus menyelesaikan semuanya. まあ出口がいっぱいあるんですかね。 Ya, pintu keluarnya banyak. Nah, itu ya, ya itu kalinya ya. Apa ya namanya, amusement park yang memang kalau kalian cuma traveling cuma di sekitar Tokyo itu bisa banget buat dikunjungi ya, daripada kalian ke Disneyland lagi. Ya nggak salah juga sih, maksudnya nggak apa-apa ke sana, tapi kita mau ngasih tahu juga nih tempat lain tuh banyak juga yang seru-seru di Tokyo. はい、ディズニー以外にもいろいろなんか楽しい遊園地はあるので、ぜひねちょっと調べてみたらねいいかもしれないです。Gitu. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen traveling ke Jepang, dan ya misalkan yang cuma di Tokyo doang, masih banyak kok tempat-tempat yang menarik di Jepang. Oke, terima kasih buat udah dengerin episode Maze-Maze kali ini. Jangan lupa juga seperti biasa teman-teman, follow juga Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, karena di sana kita biasanya berbagi informasi yang berkaitan tentang Jepang dan tentunya hal-hal yang berkaitan dengan podcast ini. 本日のまぜまぜポッドキャストはここまでです。よかったらナイトイン東京のインスタグラムなどをチェックしてみてください。いろいろ情報載ってますよ。 Dan tentunya teman-teman bisa kunjungi langsung di website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang kita tulis, ada foto-foto jalan-jalan juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast yang mulai dari awal sampai yang paling baru sekarang, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, sekian dulu buat episode kali ini teman-teman. Terima kasih lagi udah dengerin Maze-Maze di Night in Tokyo. Sekian dari kita. Sampai jumpa lagi di Maze-Maze selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Mata ne. Yasuminasai.